Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini untuk mencari limit dari fungsi trigonometri, yang kita tahu fungsi trigonometri itu salah satu diantaranya adalah fungsi sin, fungsi cos, fungsi tan, fungsi secant, fungsi kotangan, dan fungsi kosekan. Nah, di sini untuk di teorema A dijelaskan limit fungsi untuk keenam fungsi trigonometri tersebut. Yang pertama itu adalah limit T mendekati C untuk fungsinya adalah sin T ya, nilai sin T. Jadi ketika kita punya fungsi trigonometri yang berupa sin, maka limit dari fungsi tersebut adalah sin C itu sendiri ya, nilai limitnya. Jadi tinggal kita substitusikan nilai T tersebut. Nah, jadi T-nya mendekati apa? Jika mendekati C, maka sin T itu adalah sama saja dengan sin C, seperti itu. Sama halnya dengan tangan, cos ya, tangan itu tan C, cos T itu cos C. Karena apa? Karena di sini limit T-nya itu mendekati C. Sementara secant T ya, itu limit T mendekati C untuk fungsi secant T itu adalah secant C, seperti itu. Dan untuk kotangan adalah kotangan C, untuk kosekan adalah kosekan C. Nah, ini nanti bisa kalian baca ya untuk teorema A ini, yaitu teorema limit fungsi trigonometri, seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke contoh 1 ya. Contoh pertama, di sini kita diminta untuk mencari nilai limit T, di mana T itu nilai limitnya T mendekati 0 untuk fungsinya adalah T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, di sini yang kita tahu ini bisa kita turunkan ya, bisa kita substitusi, karena ketika kita substitusi nilai T-nya, maka di sini diperoleh nilai limit ya. Jadi di sini kan kalau kita tulis itu T kuadrat kali cos T per T plus 1 ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi T kuadrat per 1 plus T plus 1 dikali dengan ini limit ya, limit T mendekati 0, di sini dikali limit T mendekati 0 untuk cos T. Nah, cos 0 itu adalah kan di sini bisa kita langsung substitusikan jadi 0 per T 0 plus 1, di sini jadinya adalah cos 0. Ini hasilnya adalah 0 dikali cos 0 itu adalah 1, hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari limit T mendekati 0 untuk fungsi T kuadrat cos T per T plus 1 itu adalah 0. Jadi ada yang ada beberapa nilai fungsi limit ya yang tidak bisa dihitung dengan cara substitusi. Yang pertama adalah limit sin T per T ya. Jadi limit T mendekati 0 untuk nilai sin T per T itu adalah 1 ya. Jadi berdasarkan teorema B seperti itu. Jadi ada ketentuan khusus untuk limit T mendekati T, karena ketika kita substitusikan nilainya adalah 0. Nilainya adalah
tak terdefinisi karena penyebutnya ketika kita substitusikan menjadi sin T per 0. Jadi ini hasilnya kan tidak terdefinisi ya. Tapi di teorema B dikatakan bahwa limit T mendekati 0 untuk sin T per T itu adalah 1. Sementara untuk nilai limit T mendekati 0 untuk 1 per cos T per T itu sama dengan 0. Jadi ini adalah ketentuan. Jadi ketika kalian nanti dapat bentuk yang seperti ini, maka nilai ketentuannya sudah ada, yaitu 1 dan 0 seperti itu ya. Baik, untuk contoh soal yang contoh soal yang kedua, di sini ada limit x ya, limit x mendekati 0 untuk sin 3x per x. Jadi yang kita punya tadi di teorema B itu kan limit T mendekati 0 untuk sin T per T itu sama dengan 1. Nah, kita harus harus mengacu ke sini ya, harus mengacu ke sini karena ketentuan yang kita punya hanya ketentuan yang di teorema B. Selanjutnya, kenapa kan di sini 3x per x ya, 3x per x. Jadi kalau 3x per x itu bisa kita sederhanakan menjadi limit x mendekati 0 3 dikali sin 3x per 3x. Kalau kita lihat dari teorema B, ini kan sin T, di sini T per T ya, sin T per T. Sehingga ketika kita ingin bawa ke 3x per x, kita tidak punya dasar itu. Yang kita punya dasar hanya ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan manipulasi aljabar di situ. Jadi 3x per 3x kan kalau kita coret ini kan hasilnya sama saja dengan soal kan. Jadi tidak mempengaruhi nilai. Jadi boleh saja. Jadi limit 3 dikali sin 3x per 3x berarti di sini bisa kita tulis limit x mendekati 0, ini kan perkalian ya, 3 dikali limit x mendekati 0 untuk sin 3x per 3x. Jadi ini limit 3 untuk x mendekati 0 untuk fungsi konstan adalah nilai konstanta itu sendiri. 3 dikali limit 3x per x itu adalah 1, maka hasilnya adalah 3. Nah, keterangannya ada di sini. Silahkan nanti kalian baca keterangannya ya. Jadi untuk memperoleh nilai 3 itu seperti itu. Di sini sin 3x di sini kurang ya, harusnya ada 3 di sini. 3 dikali limit x mendekati sin 3x per 3x, nilainya adalah 3. Nah, untuk contoh yang kedua, yang B, di situ ada limit T mendekati 0 untuk fungsinya adalah 1 dikurang cos T per sin T. Jadi di sini kita bagi ya, di sini kita bagi dengan T. Nah, jadi semuanya kita bagi dengan T. Jadi kan kalau kita pembagiannya dengan T kan 1 dikurang cos T per T ya, dibagi dengan sin T per T ya, itu kan sama saja dengan 1 cos T per T dikali T per sin T. Jadi ini tidak mempengaruhi nilai, maka boleh ya, boleh dilakukan. Sehingga kita bagi kedua atas dan bawah pembilang dan penyebutnya dengan T. Maka diperoleh nilai limit T mendekati 0 untuk fungsinya 1 dikurang cos T per T. Yang ini dengan limit sin T per T. Kalau di teorema B tadi yang kita gunakan adalah limit T mendekati 0 1 dikurang cos T per T, itu adalah nilainya adalah 0 ya. Terus sin T per T itu nilainya adalah 1, sehingga nilai dari limit 1 dikurang cos T per sin T itu adalah 0 karena 1 dikurang 0. Kenapa tidak disubstitusikan secara langsung? Tidak bisa, karena ketika kita substitusikan secara langsung nilainya itu adalah per 0. Jadi nilainya nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi. Makanya kita tidak bisa mensubstitusikan nilai T-nya secara langsung seperti itu. Oke, baik, untuk contoh yang C, di sini ada limit 4x per tangen x. Nah, di sini ini bisa kita ubah menjadi limit ya. Limit x mendekati 0 untuk
sin 4x per limit x mendekati 0 tangen x. Tangen x itu bisa kita ubah menjadi sin per cos ya. Fungsi tangen itu kan tan x itu kan sama saja dengan sin x per cos x, sehingga bisa kita tulis. Nah, di sini kedua ruasnya sama-sama dibagi, atas dan bawahnya dibagi dengan x ya. Jadi bisa kita tulis limit x mendekati 0 untuk sin 4x per x per limit x mendekati 0 untuk sin x per cos x. Nah, di sini sin 4x per x ini kan case-nya sama dengan yang 3x per x, berarti nilainya adalah 4 kan. Kalau kita uraikan, bisa kita uraikan dengan cara yang seperti yang untuk mencari nilai 3 ini. Maka di sini bisa kita tulis limit x mendekati 0 4 dikali sin 4x per 4x per. Nah, di sini kita bisa buat menjadi limit x mendekati 0 untuk sin x per x dikali limit x mendekati 0 untuk 1 per cos x. Nah, ini limit ini berarti nilainya adalah 1. Yang ini nilainya 1. Yang ini juga nilainya adalah 1. Berarti dikali ini kan 1, berarti dikali 4 hasilnya kan 4 per 1 dikali. Kenapa di sini 1 per cos x itu nilainya 1? Karena cos 0 kan nilainya 1, jadi 1 per 1 1. Jadi nggak masalah kita substitusikan. Maka hasilnya adalah 1. Jadi 4 per 4 dibagi 1 kali 1 berarti 4 per 1 sama dengan 4. Seperti itu. Jadi di sini sebenarnya kita menggunakan banyak manipulasi aljabar yang digunakan untuk menentukan nilai sin untuk menentukan nilai limit dari fungsi trigonometri itu sendiri ya. Oke, baik, itu tadi yang kita bahas mengenai limit fungsi trigonometri ya. Jadi nanti yang bisa kalian gunakan untuk mencari nilai limit fungsi trigonometri yaitu adalah menggunakan teorema A, terus menggunakan teorema B. Jadi dua teorema ini yang menjadi patokan atau menjadi dasar dalam penentuan nilai limit dari fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya adalah kita bahas sedikit mengenai limit fungsi ketika x-nya itu mendekati tak hingga ya. Sama halnya dengan ketika x itu mendekati sebuah bilangan, katakan x-nya mendekati c gitu ya. Katakan x itu mendekati c. Maka yang harus kita tahu adalah nilai limit dari suatu bilangan itu ketika nilai limit kanan dan nilai limit kirinya ada. Nah, sama halnya seperti di sini. Di sini ini sebenarnya dibahas melalui kedua interval ya. Yang pertama itu didekati dari arah kanan, yaitu x mendekati tak hingga, positif tak hingga, dan yang kedua itu adalah x mendekati negatif tak hingga, seperti itu. Nah, sehingga di sini untuk definisinya sendiri untuk limit x mendekati tak hingga untuk fungsi f(x) ya sama dengan L jika untuk masing-masing epsilon positifnya itu, untuk nilai epsilon positifnya itu kita peroleh suatu bilangan, di sini dikatakan adalah M ya, sehingga nilai X itu akan lebih besar dari M, maka untuk harga mutlak dari fx dikurang L itu sendiri lebih kecil daripada epsilonnya, seperti itu, lebih kecil daripada nilai epsilonnya. Jadi nilai limit tak hingga itu ada ketika ketentuan ini terpenuhi, seperti itu ya. Sama halnya dengan yang negatif tak hingga. Kalau yang negatif tak hingga itu hanya perbedaannya di sini. Ketika x-nya lebih besar dari M, maka di sini untuk negatif tak hingga itu adalah x-nya lebih kecil dari M. Jadi lebih kecil dari M itu artinya kan gini.
Nah, kalau ini M, di sini M di sini M misalnya ya, maka ini didekati sampai menuju M. Kalau di sini kan didekati karena di sini negatif, maka dia lebih kecil dari M-nya itu sendiri. Ya, nilai X-nya itu akan lebih kecil dari M-nya. Sehingga pendekatannya itu kan didekati dari arah kiri dan arah kanan, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ke contoh soal ya. Di contoh soal yang kedua di sini, buktikan bahwa limit X mendekati θ hingga untuk fungsi X per 1 plus X kuadrat itu sama dengan 0. Jadi kita diminta untuk membuktikan ini. Caranya untuk menentukan limit dari limit θ hingga itu adalah dengan cara membagi semua elemen itu dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi di sini bisa dilihat, di sini semuanya dibagi, pangkat tertingginya kan X kuadrat. Jadi X dibagi X kuadrat 1 dibagi dengan X kuadrat, X kuadrat dibagi X kuadrat. X dibagi X kuadrat kan 1 per X ya, 1 per X. 1 dibagi X kuadrat 1 per X kuadrat. Sementara X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya adalah 1. Jadi kalau kita nilaikan limitnya, jadi limit X mendekati θ hingga untuk fungsi 1 per X itu nilainya adalah 0. Jadi setiap yang ini yang masih punya variabel nilainya adalah 0. Seperti itu untuk limit θ hingga. Sementara untuk fungsi konstanta ya nilai konstantanya itu sendiri ya, seperti teorema limit sebelumnya seperti itu. Jadi di sini bisa dihasilkan 0 per 0 ditambah 1. Jadi nilainya adalah 0 untuk yang limit X mendekati θ hingga untuk fungsi X per 1 plus X kuadrat. Jadi terbukti bahwa nilai limitnya adalah 0. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga ya. Di sini diminta carilah limit nilai limit dari X mendekati negatif θ hingga untuk fungsinya adalah 2X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 3. Jadi sama ya, di sini cara penyelesaiannya tinggal dibagi semuanya. Jadi limit X mendekati negatif θ hingga 2X pangkat 3 per X pangkat 3 per limit X mendekati negatif θ hingga untuk fungsinya 1 per X pangkat 3 ya, plus limit X mendekati θ hingga untuk fungsinya adalah X pangkat 3 per X pangkat 3. Nah, jadi di sini dihasilkan limit X mendekati θ hingga 2 ya, di sini 2X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 hasilnya adalah 2 per limit X mendekati negatif θ hingga ya. Ini tetap 1 per X pangkat 3. Di sini limit X mendekati θ hingga negatif θ hingga, maka di sini nilainya adalah 1. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya 1. Nilai limit ini adalah 2. Nilai limit yang ini adalah 0 ya, 0. Jadi 0 ditambah nilai limit ini adalah 1, sehingga hasilnya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi tadi yang saya katakan bahwa untuk mencari nilai limit X mendekati θ hingga itu cukup dengan cara membagi semua elemen itu dengan pangkat tertinggi dari variabelnya, seperti itu, baik pembilang maupun penyebutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.